Kalau Allah mengorbankan segala-galanya buat kita, apa pula pengorbanan kita untuk Allah? Kita berkorban cuma dengan najis, dengan tai, tidak sanggup. Yaitu tai mata kita kurangi supaya kita jangan tidur, lebih banyak memuji Allah, lebih banyak kita mendekatkan diri kepada Allah. Kita tidak sanggup korban tai mata. Arafah menuju Mina melontar jumratul ula ustaz Aqabah, sedangkan di Masjidil Haram sudah sholat Idul Adha. Kira-kira paham itu? Jadi hari ini hari yang ke-10 mereka wukuf di Arafah. Setelah wukuf di Arafah, kemudian nanti ini malam wukuf di Arafah, nanti ini siang dia menuju Mina, sore nanti. Jadi kalau pukul kita malam, dia sudah menuju Mina. Kira-kira paham itu? Jadi kalian teruskan, kalau memang tidak hujan, tidak ada yang boleh mengganggu kamu, teruskan Idul Adha. Kecuali di masjid tidak ada orang salat subuh, kemudian hari hujan lebat, maka tidak mengapa dia menunda besoknya karena keadaan darurat. Keadaan darurat itu ketika hujan lebat, orang tidak datang, sholat subuh nggak dapat berjamaah, maka akan terjadi tunggu-menunggu. Kamu menunggu yang lain juga datang satu persatu. Akhirnya hukum yang dilaksanakan sepatutnya setelah sholat subuh, akhirnya jam 8. Kalau akhir jam 8 berarti kita telah mengadakan yang tidak pernah ada. Berarti kita bid'ah di dalam suatu kebaikan. Maka itu laksanakan dulu sholat Id. Khutbah nggak perlu panjang. Bicara tentang pengorbanan. Allah mengorbankan segala-galanya, 7 lapis langit dan bumi serta isi-isinya, segala-galanya, sedangkan Allah tidak memerlukannya untuk kita. Kalau Allah mengorbankan segala-galanya buat kita, apa pula pengorbanan kita untuk Allah? Kita berkorban cuma dengan najis, dengan tai, tidak sanggup. Yaitu tai mata kita kurangi supaya kita jangan tidur, lebih banyak memuji Allah, lebih banyak kita mendekatkan diri kepada Allah. Kita tidak sanggup korban tai mata. Hanya tai aja untuk Allah. Kemudian mengurangi makan kita, yang sedikit kita makan, sebelum kita kenyang sudah berhenti makan. Ketika lapar berhenti sebelum kenyang. Ketika tidak lapar kita tidak perlu makan. Nah ini saja kita kurangi agar najis tidak banyak, kita enggak sanggup. Jadi proses pengorbanan kita cuma najis. Allah mengorbankan segala-galanya, kita najis aja enggak sanggup berkorban. Jadi proses pengorbanan ini adalah sesuatu introspeksi diri kita. Sampai di mana pula pengorbanan kita? Untuk siapa kita berkorban? Apalagi mengorbankan bi amwalikum wa ampusikum, dengan harta kamu dan jiwa kamu. Nah istri berkorban demi kecintaan kepada suami, dia korban, dia sabar segalanya karena sayang kepada suami. Suami berjuang, berangkatlah kau wahai pahlawanku. Hasil perjuangan ini kesabaran si istri, maka dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab karena sabar.
Kamu pergi berjuang, istri sabar, membina anak dan sebagainya, menggantikan posisi kamu sebagai suami, lalu dia berjuang untuk Allah. Samalah dia mendapatkan syahid Allah sebagaimana laki-laki yang berjuang untuk Allah. Nah, inilah perjuangan pengorbanan. Kalau istri hanya korban sedikit aja nggak sanggup, maka tidak ada pengorbanan istri. Apa yang telah dikorbankannya? Apakah korban dengan keperawanan? Kadangkala dia berjalan habis pecah perawannya tanpa ada penyentuhan lain. Jadi itu bukan suatu perkataan pengorbanan seorang istri memberikan perawan kepada suami. Bukan. Perawan dan sebagainya itu adalah suatu abstrak. Boleh jadi dia lagi kecil, boleh pecah perawannya, lagi naik sepeda, boleh pecah perawannya. Jadi, apa pengorbanan seorang istri? Tapi ketika dia hamil, lalu dia gendong hamilannya dari 1 hari sampai 9 bulan 10 hari ini, semakin hari semakin berat. Akhirnya perjuangan itu antara hidup dan kematian. Nah, inilah perjuangan seorang istri dengan sabar. Karena yang dikandungnya boleh jadi nabi, yang dikandungnya boleh jadi rasul, yang dikandungnya di dalam perutnya boleh jadi wali Allah, kekasih Allah, boleh jadi ulama, dan boleh jadi dia memang syahid Allah, mujahid, dan boleh jadi juga perampok, penipu dan sebagainya. Tetapi dia berkorban demi amanah Allah. Siapapun dia yang berkorban mempertahankan demi amanah Allah, dia terima segala-galanya dengan penuh ujian, maka itulah orang yang sabar. Kamu berkorban, datang ke pondok, ke masjid, berkumpul di sana bersama anak dan istri. Subuh-subuh sudah datang. Itu semua untuk Allah. Untuk diri kamu. Pengorbanan yang banyak untuk kamu itu adalah untuk kamu sendiri. Bukan untuk siapa-siapa. Kau korbankan hartamu buat diri kamu. Kau korbankan nyawamu buat diri kamu. Maka ketika orang-orang mukmin telah sadar pengorbanan Allah kepadanya, lalu dia korbankan dirinya, bukan milikku, Allah yang punya. Harta, anak, istri semua Allah punya, tidak ada milikku kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah, tak ada dirinya. La ilaha illallah, tidak ada dirinya kecuali Allah semata. Dan tak ada ketika mereka menyatakan tidak ada dirinya kecuali Allah, maka yang dihadapannya itu adalah amanah Allah. Yang dihadapannya adalah kelakuan Allah, afa'alullah. Yang dihadapannya adalah perbuatan Allah. Yang dihadapannya adalah ilmu Allah. Yang dihadapannya adalah ujian-ujian Allah. Anak dan istri siapapun, itulah yang diberikan Allah sebagai pengorbanan untuk pengujian tingkatan diri. Tidak ada manusia yang berkorban lalu dia tidak dinaikkan tingkat. Mereka berkorban lalu dinaikkan tingkat karena hasil pengorbanannya. Kamu sekolah dinaikkan tingkat karena pengorbanan, ujian-ujian untuk kenaikan tingkat. Berbahagialah orang yang mendapat ujian karena dia akan dinaikkan tingkat sampai kepada tingkat yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Kata Allah, aku suka dengan orang yang sabar. Kesabaran-kesabaran ini yang penting bagi diri kita. Dengan penuh keyakinan apapun yang dibagi Allah, kita tidak pernah tahu di mana tempat rezeki, tetapi Allah menentukan tentang rezeki. Kita tidak pernah terpikir bagaimana punya harta, tapi Allah yang memberikan segala-galanya ketika kamu benar-benar punya kemampuan untuk mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tidak ada satu lembar bulu pun yang tidak ditanya oleh Allah, apakah lagi harta yang kau miliki. Hanya orang yang paling bodoh yang menganggap remeh, besok mati baru adanya penyesalan.
Orang-orang yang hidup dalam rumah tangga dengan penuh pengorbanan, dia sabar. Tidak ada semua ini karena Tuhanku telah memberitahu aku, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Penciptaku telah menyatakan, presidenku menyatakan, yaitu Allah Al-Malik, telah memberitahu bahwa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia itu hanya tipuan belaka. Maka aku tidak mau dengan tipuan-tipuan ini. Orang-orang yang benar-benar cinta kepada Allah, dia tidak memikirkan segala sesuatu, tetapi dia pikirkan pencipta daripada yang diciptakan. Ketika pencipta daripada yang diciptakan, dia benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, segala-galanya bagi Allah itu telah lengkap. Keindahan kau memandang wajhullah sehingga kau tenggelam dalam keindahan. Kenikmatan kau akan tenggelam dalam segala kenikmatan karena bagi Allah itu segala kesimpulan kenikmatan. Kebahagiaan engkau akan menghadap Allah, kau merasa bahagia. Zahir dan batin yang tak pernah kau rasakan di dalam dunia kau bahagia. Bagaimana rasanya bahagia menghadap kekasihmu sendiri? Matamu tidak akan beranjak ke lain, daya pikiranmu tidak terpikir ke lain. Karena kamu asik tenggelam dalam lazat dan nikmat. Seluruh kelazatan dikumpulkan oleh Allah, baru ditambahnya lazat lagi. Bagaimana kelazatan itu yang ada pada diri kamu? Hanya orang yang bodoh mencari kelazatan sementara, tetapi orang yang pintar dia tidak mencari kelazatan sementara ini. Allah telah menyatakan kehidupan dunia ini sandiwara. Kalau sandiwara berarti hanya satu permainan. Dikasihnya istri, besok kita mati, istri kawin. Dikasihnya suami, besok suami mati, kita kawin. Dikasihnya anak, besok anak kawin, kita tinggal sendiri. Sendiri lagi. Dulu kita sendiri, akhirnya sendiri, dan kembali sendiri lagi. Diberinya seorang istri tempat bergurau, bersenda. Dan terjadi suatu proses pertengkaran hari-hari. Karena itulah Allah menyatakan di antara istri-istri kamu terdapat musuh-musuh kamu. Bagaimana dia berusaha untuk menjebloskan kamu dalam neraka karena kebodohannya. Dan bagaimana pula kepintaran, kecerdasan suaminya tidak akan memikirkannya demikian. Lalu dia kembali kepada Allah semuanya. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Aku ciptakan laki-laki dan perempuan itu, kata Allah, dari satu. Kemudian aku ciptakan istri kamu dari tulang rusuk kiri yang bengkok. Jangan kau kerasi dia akan patah. Dan jangan kau lembutkan dia akan semakin bengkok. Ini adalah prinsip yang Allah pencipta lebih tahu daripada yang dicipta. Sesungguhnya aku ciptakan istri-istri kamu dari darah daging kamu sendiri. Maka itu ketika engkau telah memahami bahwa istri itu adalah darah daging kamu, selamatkan ia. Wajib kamu selamatkan. Sampai dia mau. Ketika dia juga masih tidak mau untuk diselamatkan, maka tidak ada hak daging kamu akan menuntut tubuh kamu. Karena dia sudah kau usahakan untuk menyelamatkan. Maka semua ini adalah kehidupan dengan penuh pengorbanan. Segala-galanya, perasaan, semuanya. Maka rasa takut, rasa nyeri, rasa tidak punya harta, tidak punya pangkat, rasa kurang makan, kurang, segala yang kurang. Memang kita serba kurang. Dari serba kurang ini supaya kita sadar, kita tidak akan bisa melihat kecuali dilihatkan. Tetapi kita mengkhianati penglihatan itu sehingga kita tidak sanggup berkorban untuk menyisihkan pandang dari maksiat. Tidak sanggup. Akhirnya kepengkhianatan terjadi. Kepengkhianatan yang terjadi ini akan merusak segala metafisik, komponen segala tubuh akan dirusak oleh mata. Pandangan mata ini akan membawa kepada kaset otak dan pandangan mata akan membawa pula kepada hati. Proses hasad dan dengki akan muncul kepada setiap manusia apapun dia.
Maka itu Allah memerintahkan jaga makan. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi khalalan tayyibah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Seruan Allah Subhanahu wa taala adalah suatu kebaikan untuk manusia, untuk sebagai zat metafisik daripada tubuhnya, untuk menjadikan darah daging yang baik. Dari proses darah daging yang baik menjadi manusia yang sempurna, insan kamil mugammil di sisi Allah. Maka kamu yang duduk bersimbu dalam masjid, kamu berkorban mendidik anak, suami berkorban untuk membawa istri ke jalan Allah, istri berkorban demi untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah dengan pengorbanan ini Allah akan balas pula dengan pengorbanan. Pengorbanan yang besar di dalam dunia ini, langit dan bumi, bulan dan bintang untuk kami sangat kecil di mata Allah. Tetapi ada yang akan Allah bagikan kepada kamu, sehingga kamu akan duduk di dalam istana yang indah. Di bawahnya surga yang mengalir, sungai yang mengalir, daripada susu dan madu, daripada arak yang tidak memabukkan, daripada zanzabila. Lalu di pinggiran-pinggirannya muncullah delima-delima yang merah yang bercahaya. Ketika masuk di mana kerongkongan kamu dengan penuh cahaya, pertemuan antar satu menimbulkan cahaya dan cahaya. Inilah yang Allah bagi lagi lebih indah. Hum fiha khalidun, mereka akan kekal selamanya. Berbahagialah orang mengejar untuk Allah dan menyisihkan diri sedikit untuk dunia ini. Tapi manusia yang rusak daya pikirannya, dunia ini dia diutamakannya, Allah nomor 10, maka orang-orang ini yang akan celaka. Orang-orang yang celaka inilah ditempatkan Allah dalam api neraka Jahannam, karena telah datang peringatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya, lalu dia tidak sami'na wa ata'na. Allah memberikan satu jalan, atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Ayat itu satu paket, tidak terpisah. Maka ulil amri minkum itu kalau dia tidak sama dengan cara Nabi yang ditentukan oleh Allah, maka tertolak ulil amri minkum. Maka ulil amri minkum karena satu paket dengan paket Allah, atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Tidak ada yang boleh mengistilahkan, mengandai-andai, mengumpamakan apapun jua ketika mereka tidak bersama-sama. Kalau sekiranya Muhammad itu menjadi bayang-bayang Allah, maka Amiril Mukminin atau ulil amri minkum adalah atiur Rasul, dia taat kepada Rasul. Lalu dia bayang-bayang Muhammad untuk sebagai contoh yang baik. Wallahu ta'ala minal jawanib. Ihfadni Rabbi hasbi wa alaihi tawakkaltu hasbi Allah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya? Baik. Insyaallah sayangnya. Udah dengar, Bay? Dari Pelumpang apa? Kalau kiranya kamu mau hari raya, salat aja. Salat saja. Nah, siapa tahu ada yang tanya, menurut hisab yang kami pertahankan itu bahwasanya hari ini adalah 10 Zulhijjah. Selesai. Pemotong kurban boleh saja hari ini, boleh besok dan lusa, karena nafar awal, nafar tsani dan nafar